Kembali di Anju Sore, pemirsa, sebuah bus terguling di kawasan Banyumas, Jawa Tengah. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, namun belasan penumpang mengalami luka. Sebuah bus terguling terekam kamera pengawas rumah warga di Jalan Sumpiyuh, Desa Salanegara, Banyumas, Jawa Tengah. Bus ini membawa rombongan warga yang akan menghadiri acara hajatan. Bus yang membawa 26 penumpang ini terguling karena mengalami remblong. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung membantu para korban. Benar ada bus guling, tapi juga penyebabnya kemarin tapi sementara baru kita kalkulasi kami kurang lebih 26. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun sebanyak 18 penumpang mengalami luka dan langsung dibawa ke pusat pelayanan kesehatan terdekat. Kecelakaan ini masih dalam penanganan aparat Satlantas Polresta Banyumas dan petugas dari Satlantas Pos Buntu. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, Hakim Tunggal Pengadilan Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan Sekretaris Mahkamah Agung nonaktif Hasbi Hasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Hasbi pun dinyatakan sah dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Dalam permohonannya, Hasbi meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan proses hukum yang dilakukan KPK tidak sah dan tidak berdasar hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sementara hakim menilai penyidikan yang dilakukan KPK selaku termohon hingga menetapkan Hasbi sebagai tersangka sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sebelumnya, Hasbi Hasan dijerat sebagai tersangka bersama Komisaris Independen Wika Beton, Danan Triyudianto, dalam kasus penerimaan suap senilai miliaran rupiah dengan dugaan pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap yang sebelumnya menyeret dua hakim agung nonaktif, yakni Sudrajat Dimyati serta Ghazal Basaleh. Tahun 2016 serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan dengan Tuhan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dalam pokok perkara, menolak permohonan pra-peradilan pemohon, membebani pemohon bayar biaya perkara. Sidang lanjutan Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB kembali dilanjutkan hari ini. Pihak kuasa hukum mengajukan keberatan karena hanya memiliki waktu konsultasi 2 jam saja. Usai dibantarkan selama 14 hari di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB kembali menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Pengacara terdakwa Lukas NMB, Oce Kaligis, mengatakan keberatan dengan tuduhan yang dialami kliennya, apalagi pihak kuasa hukum belum diberikan waktu yang cukup untuk konsultasi dengan terdakwa. Pengacara hanya memiliki waktu 2 jam saja bertemu Lukas NMB. Perintah tahanan pengadilan itu mempunyai hak toh dikunjungi pengacara untuk konsultasi dari hari Senin sampai hari Sabtu. Itu penetapannya yang kemarin pengadilan sini. Kenapa sekarang kita cuma dikasih 2 jam? Kan bagaimana kasihnya artinya menjelaskan kan? Ini berita acaranya begini, kita minta bukti-bukti lawannya bagaimana, dan kita mesti siap, itu aja. Jadi makanya saya agak keberatan, ini kan sudah di bawah tahanan pengadilan. Pengadilan yang mesti memberikan wewenang, nah bukan saya mengada-ada, makanya saya kasih penetapan pengadilan yang mengatakan bunyinya bisa dikunjungi Senin sampai hari Sabtu. Dengan pertimbangan kesehatan, agenda pemeriksaan saksi dalam perkara korupsi mantan Gubernur Papua itu dilanjutkan pekan depan pada Senin 17 Juli 2023 dan Kamis 20 Juli 2023. Jaksa penuntut umum menyatakan dalam BAP akan ada 44 saksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah di iNews Sore.